Rekan-rekan pelopor Lang Maut, kita baru saja mengikuti persidangan untuk kedua kali pemeriksaan saksi. Kemarin 2, hari ini 1. Dari 2 saksi ini ya tidak ada yang tahu masalahnya. Inilah akibat persidangan dipaksakan. Teman-teman, sebenarnya TKP daripada kasus yang kami tangani adalah di Kabanjahe, ya. Tapi diusahakan supaya bisa disidangkan di PN Medan, sehingga dibuatlah saksi lebih banyak di Medan. Karena memang ada aturan bahwa kalau saksinya lebih banyak di tempat terdakwa ditahan, maka kewenangan bisa di pengadilan negeri tersebut. Nah, itulah bagaimana cara supaya peradilannya di PN Medan diperbanyaklah saksinya yang berada di Medan. Ujung-ujungnya saksinya itu semua nggak tahu, ya, nggak tahu semua saksinya. Ya, akhirnya belum ketemu nih apa buktinya klien kami ini melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan jaksa. Silakan Bang Lambok, jelaskan gimana tadi. Ya baik, selamat siang rekan-rekan semua seluruh Indonesia. Jadi hari ini pemeriksaan saksi hanya 1, orang Samsat bernama Ferry ya. Jadi di awal saya buat prolog supaya kita membuat perkara ini semakin terang. Seperti kata pepatah kuno mengatakan, lebih baik melepas atau membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itulah awal dari persidangan ini. Yang kedua, saya menanyakan bahwa apakah saudara saksi fakta atau saksi ahli, karena dalam setiap memberi keterangan pada saat diminta keterangan oleh hakim maupun jaksa, seakan-akan dia saksi ahli, padahal dia diajukan oleh jaksa sebagai saksi fakta. Oleh karena itu saya menanyakan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum 2632 dan 480. Dan dia tidak tahu semuanya. Apakah klien kami terdakwa pernah menggunakan dokumen tersebut? Tidak pernah, tidak tahu. Apakah saudara saksi tahu klien kami membeli mobil hasil kejahatan? Tidak tahu. Kadang-kadang dia mengarang-arang. Begitu juga dengan hasil pemeriksaan dia BPKB unit yang dibeli oleh klien kami. Dia mengatakan diblokir. Sementara dalam BAP-nya tidak diblokir. Jadi keterangan dia banyak yang tidak sesuai dengan BAP. Dan dia kadang-kadang katanya lupa, tidak tahu. Jadi dari sini saksi hari ini tidak ada nilainya. Artinya tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya saksi itu tidak perlu dipertimbangkan. Jadi hari ini saksi hanya 1 dan kita mengharapkan majelis hakim dengan terbuka, dengan mata kaca hukum yang benar, sesuai undang-undang positif, bahwa klien kami ini tidak pernah menggunakan dokumen yang dikatakan palsu tersebut dan tidak ada bukti bahwa mobil yang dibeli oleh klien kami adalah hasil dari kejahatan. Jelas sekali itu. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan yang lain. Oke, Bang Biring, coba ceritakan tadi mengenai mobil itu milik siapa? Leasing atau apa tadi? Baik, terima kasih. Jadi tadi semula saksinya menyatakan bahwa mobil itu XL7 itu adalah milik leasing. Tetapi kemudian ketika dibacakan BAP-nya, dia mengakui bahwa itu milik pribadi dan bukan milik leasing. Nah, kemudian juga sudah dikonfirmasi kepada leasing yang disebutkan oleh saksi, ternyata mobil XL7 itu juga bukan terdaftar sebagai anggunan atau jaminan fidusia dari leasing tersebut. Ketika ditanya apakah sudah diblokir, ternyata juga belum diblokir. Nah, kita tidak tahu siapa pemilik sebenarnya, sehingga kenapa unit ini ataupun mobil XL7 ini dipindah tangankan pun kita tidak tahu. Apakah benar karena merupakan hasil kejahatan atau tidak ada yang tahu. Kemudian juga persoalan penggunaan yang diduga menggunakan surat palsunya juga kita tidak tahu dan dia juga tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Kemudian juga tadi ketika diperlihatkan BPKB, ya BPKB mobil XL7 itu, dan kami pertanyakan apakah masyarakat awam
mengetahui mengetahui secara kasat mata jika BPKB itu palsu atau asli, dia juga tidak bisa menjawab. Nah, karena memang yang ditunjukkan ciri-cirinya tadi, kita bisa melihatnya ketika kita memiliki pengetahuan atau keahlian khusus. Jadi sangat sulit memang kepada masyarakat untuk mengetahui perbedaannya. Dan jika memang masyarakat yang menjadi korban kemudian dianggap sebagai pelaku menggunakan BPKB palsu, ini kan sudah sangat lucu dan bentuk kriminalisasi menurut kami. Demikian. Oke, teman-teman. Jadi saya ingin cerita sedikit. Awalnya perkara yang kami tangani adalah Polda Sumut membongkar sindikat pemalsuan BPKB katanya. Teman-teman bisa cek di media itu, viral. Barang bukti yang disita 25 unit mobil, 1 unit sepeda motor, dan 11 tersangka. Itu yang viral. Tapi faktanya sekarang yang disidangkan jadi terdakwa hanya 6. Dan mobil yang jadikan barang bukti katanya 5 ya. 5, itu pun kami tidak pernah lihat unitnya udah di mana nih. Jadi tolonglah para penegak hukum agar menegakkan hukum apa adanya. Ya, jangan dijadikan penegakan hukum menjadi sesuatu yang bersifat ekonomis ya. Tegakkan hukum murni. Dan untuk para penegak hukum lagi, ayo kita tegakkan hukum sesuai hukum acara ya. Jangan melanggar hukum dalam menegakkan hukum. Kalau kita melanggar hukum dalam menegakkan hukum, maka penegakan hukumnya tidak sah. Setuju ya? Setuju. Oke, kita tutup. Salam pelopor. Ya, kita yel-yel. Salam pelopor. Salam pelopor. Siapa kita? Elang maut. Jujur, setia, berani. Selesai ya. Oke.